Akhir-akhir ini di Kota Bandung sering terjadi kebakaran. Selain karena faktor cuaca, kelalaian juga menjadi faktor penyebab kebakaran. Berikut liputannya. Api kecil menjadi kawan, api besar menjadi lawan. Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, manusia menggunakan api. Umumnya, api dipergunakan untuk keperluan memasak. Namun, meski api yang dipakai kecil, jika tidak diperhatikan, api kecil tersebut dapat berpotensi menjadi besar dan bisa menyebabkan kebakaran. Kelalaian warga yang lupa mematikan api kompor juga ditambah ketidaktahuan melakukan tindakan pertama untuk memadamkan api bisa menjadi bencana besar. Sejak awal bulan Agustus 2016, sedikitnya 2 hingga 3 kali kebakaran terjadi di hari yang sama. Selain terjebak padatnya arus lalu lintas, mobil unit pemadam kebakaran yang berukuran besar seringkali tidak bisa mendekati titik api karena akses jalan yang menyempit. Meski masih turun hujan sesekali, matahari di musim kemarau membuat suhu menjadi lebih panas. Suhu panas ini tentunya akan mempercepat proses pemuaian bahan material yang mudah terbakar. Selain api dari kompor, penggunaan instalasi listrik secara asal-asalan juga dapat menyebabkan hubungan arus pendek, sehingga memicu terjadinya kebakaran. Terlebih jika percikan api berada di sekitar benda-benda yang mudah terbakar. Pengetahuan dalam memadamkan sumber api sangat penting dimiliki seluruh masyarakat. Untuk meminimalisir bahaya api, Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung berupaya membentuk relawan-relawan kebakaran yang berasal dari masyarakat. Dengan tujuan agar warga menjadi pemadam api pertama sebelum bantuan datang. Respon time kita 15 menit, ya. Tapi suka tidak suka, ini realita, ini fakta. Bahwa kontur geografis Kota Bandung adalah dari perempatan ke perempatan itu berdekatan. Beberapa saat pada jam tertentu terjadi banyak kemacetan, sehingga ini menyulitkan kendala kita di lapangan. Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung saat ini memiliki 126 personil yang dilengkapi berbagai peralatan pemadam kebakaran. Tentunya, kekuatan ini relatif masih jauh dari kebutuhan ideal. Kendaraan kita relatif sudah tua, ya, dan jumlahnya relatif masih sedikit. Kita ingin ada penambahan anggaran berbasis kinerja. Jadi yang kita lakukan ada kendaraan itu untuk kembali kepada masyarakat, ya. Unit-unit termasuk di dalamnya IT, ya. Kita ingin semata-mata mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Gedung tinggi di Kota Bandung sudah menjulang, tapi kemampuan snorkel, kemampuan unit tangga kita masih sangat terbatas, sehingga jika terjadi ada apa-apa di ketinggian lantai paling atas, kita hanya mengandalkan keberanian dan semangat, dan itu tidak bisa di dalam iklim peradaban yang sudah modern. Berdirinya gedung-gedung tinggi menambah catatan evaluasi Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung. Setiap 1 tahun sekali, pihaknya rutin melakukan inspeksi kepemilikan sistem proteksi kebakaran. Untuk meminimalisir bahaya kebakaran yang berdampak besar, izin mendirikan bangunan tidak akan keluar jika sistem proteksi keamanan tidak tersedia, bahkan hingga dilakukan penyegelan. Penggunaan lift saat terjadi bencana kebakaran sangat tidak dianjurkan karena beresiko orang akan terjebak di dalam lift saat pemadaman listrik. Selain itu, peta jalur evakuasi harus disediakan oleh pemilik gedung. Juga alarm kebakaran dipastikan berbunyi untuk mencapai tempat aman. Selain menyediakan alat pemadam api ringan dan hidran di setiap lantai, setiap gedung juga wajib memiliki alat pendeteksi sumber api. Di mana kalau misalkan terjadi kebakaran di lantai 16, untuk sinyal sendiri tersebut akan dikirimkan melalui
yang namanya MCFA atau yang disebut Master Control Fire Alarm. Di situ akan terdeteksi zona di mana tempat titik kebakaran terjadi. Setelah kita mengetahui titik kebakaran berasal dari mana, dari pihak gedung sendiri ada yang namanya firefighting. Nah, di situ mungkin kebanyakan terdiri dari engineering untuk firefighting-nya sendiri. Selain menyediakan jalur selang khusus berdiameter lebih besar untuk petugas pemadam kebakaran, ketersediaan mesin pam diesel menjadi nilai tambah dan sangat berguna saat terjadinya kebakaran dan pemadaman listrik. Mencegah tentunya lebih baik daripada menyesal di kemudian hari. Bugi Pramudia melaporkan untuk NET.